Oke, selamat malam di podcast pertamanya Pepo dengan nama P Podcast. Podcast yang isinya nanti podcast kita buat untuk bantu teman-teman terutama masa pandemi ini. Jadi sekarang ini kan banyak tuh dampak-dampak ya, terus juga kebijakan-kebijakan yang berpengaruh di semua sektor usaha sama pekerjaan. Banyak orang yang udah podcast ini pekerjaan. Nanti betul. Podcast ini nanti kita undang narasumber yang mau bisa bagi-bagi kiat-kiatnya gimana bisa bertahan di podcast yang pasti bisa bikin juga semangat ya ke teman-teman semua bisa terus berusaha. Nah, ini narasumber kita bukan kaleng-kaleng nih, dia terus berusaha dan nanti seru nih. Gimana caranya dan bukti konkretnya apa nih? Oke. Gue Ranza Primero, kebetulan judulnya ya co-foundernya Pepo lah, keren lah, cuman ya gitu. Dan ini temen gue, siapa namanya Om Denny? Ya, nama gue kebetulan Denny ya. Oh sama tadi gue sebutin sama ya. Sama kayak Ranza, co-foundernya Pepo. Gitu kan. Nah, kita bikin acara ini buat sharing terutama gimana sih di masa-masa sekarang ini gimana sih cara memaksimalkan potensi kita buat mendapatkan rezeki. Iya. Kita langsung aja kali ya nih Om Denny ya. Narasumber malam ini nih. Iya. Langsung aja ya. Narasumber malam langsung ini aja. Itu melanglang buana sekitar 50 tahun di digital marketing, lalu ada bisnis yang lain dari awal mula karir. Oke, kita langsung aja sambut Bung Gary Purimahua. Oke. Gue speaker. Oh iya, speaker. Nanti atau karena body atau gimana gue juga nggak ngerti. Cuman harusnya woofer, iya. Ya salah jangan ada bos, jangan nggak apa-apa. Nggak mau placement, silakan loh sebut nama brand. Mungkin aja lo bisa placement, bagus jadinya. Iya. Bung Ranza, ini kan kita udah memperkenalkan diri nih. Bung Ranza, gue Denny, pembicaranya Gary. Sebenarnya sekarang ini apa sih yang mau kita omongin? Yang mau kita omongin malam ini nih menarik nih. Jadi pertama ini apa sih kiat-kiatnya nih, terutama nih nanti Bung Gary mau share ke kita awal perjalanan mulai gimana karir sampai hari ini akhirnya di masa-masa pandemi ini kurang lebih 1 tahun 7 bulan ini ya. Apa sih yang dialami, dirasain gitu, terus sampai hari ini terus bertahan. Nah sedikit banyak nih memang gue ngikutin gitu perjalanan karirnya Om Gary gitu. Jadi nanti kita bisa tanya-tanya Om Gary gitu. Nah, Om Gary ini nanti bisa jelasin gimana awal mulanya. Oke, pertama nih gue pengen tahu sebenarnya Om. Ini kan yang gue tahu adalah, langsung aja nih gue tanya ke Bung Gary-nya ya. Ini yang gue tahu nih Bung Gary ini kurang lebih 10 tahun jadi digital marketing expertise. Mantap. Mantap gak? Itu dari... Gue baru tahu tadi tuh. Iya, itu dari obat dari gitaris ya. Iya. Ya, dari gitaris jadi expertise digital marketing. Itu dari... Jadi, itu gue baru tahu istilah expertise tadi sore tuh. Itu dari... nyari tadi gue. Dari tersanjung 1 sampai tersanjung gak selesai. Masih. dari indah jadi anak sampai punya cucu tuh. Iya, betul. Gitu. Nah, yang bikin gue penasaran gini Bung Gary, awal mula lu mulai berkarir itu jabatan lu apa? Jabatan gue, pertama kali sebenarnya itu gue uploader iklan di tokobagus.com itu 2011 ya, pasnya 10 tahun bener. Bener 10 tahun. Mantap. Awalnya itu adalah gue uploader di Toko Bagus. Pertama kali Toko Bagus hadir di Toko Bagus udah ada dulu, terus dia dapat investasi, mereka move dari Bali ke Jakarta. Nah, itu gue join di 2011. Awalnya uploader.
uploader tuh berarti cuma ngupload terus udah gitu ya? Udah. Jadi kan dulu itu kalau di Toko Bagus ada part, sekarang kan udah berubah jadi OLX ya. Jadi kan lo bisa langsung upload lo punya produk, foto langsung dan lain-lain. Nah dulu ada namanya kita tuh kerja sama power merchant kita bilangnya. Buat orang-orang tuh yang gue punya toko tapi gimana cara gue jualan online. Jadi masih first timer banget. Belum ada ngomongin tech savvy saat itu. Jadi benar-benar ya satu persatu ada produk apa, lu punya barang, listingnya sini, foto-fotonya sini, ya kita uploadin. Awalnya gitu. Awal banget. Sebelum benar-benar orang upload sendiri. Yes. Nah, sekarang semua gitu. Sekarang semua udah otomatis. Semua udah otomatis. Gitu kan? Sekarang udah pakai handphone aja, foto, bikin deskripsi, upload jadi gitu. Ya kan? Berarti bener-bener perjalanan panjang nih, 10 tahun perjalanan digital, berarti Bung Gary ini ngikutin banget nih, gue percaya. Istilah kata Om Gary ini paham banget evolusi dunia digital ya. Lumayan. Tadi yang gue bilang, expertise lo jangan salah. Ya, nggak Darwin sih, tapi evolusinya gue tahu ya, kebayang lah ya. Kalau Darwin nanti keluarga saya disinggung. Iya, jangan. Gitu. Dan kita kan missing lagi. Iya, saudaranya Komodo. Yang dulu nggak dibawa ya. Jangan internal. Nah, momentumnya tuh gimana nih Bung Gary? Maksudnya perjalanan karirnya pasti nggak pendek dong, panjang tuh. Nah, terus momentum memutuskan nih, kan kalau dari uploader belum tahu nih bahwa gue sukanya digital marketing gitu kan, belum tahu nih. Nah, momentumnya tuh waktu ada di tahun keberapa, posisi apa, jabatan dan ada kejadian apa nih gitu sampai akhirnya gue suka nih digital marketing gitu. Jadi gue jadi uploader tuh kayak cuman 3 atau 4 bulan pertama deh ya. 3 atau 4 bulan pertama. Kita itu ada parameter sebenarnya untuk KPI kita setiap bulan, setiap hari itu kita harus bisa upload berapa banyak produk dan lain-lain kayak gitu ya. Kebetulan, puji Tuhannya itu gue selalu hit dan gue rasa KPI-nya jadi keentengan buat gue. Nah di situ gue pengen belajar lebih lagi. Kebetulan banget pertama kali Toko Bagus itu pengen punya display ads. Waktu itu Facebook ads baru mulai ngegandeng apa ya bisa dibilang tuh kayak ya big player lah, big top brand di awal mereka itu satu persatu datengin, ayo nggak mau atau nggak placement di Facebook dan lain-lain. Nah itulah momentum gue ngelihat ini ada dunia baru. Kebetulan gue juga kecemplung akhirnya di situ, dan begitu saat gue pelajarin dunia ini di digital marketing ini, ternyata itu jauh lebih luas lagi gitu loh. Yang mengkonek sesuatu yang bisa dibilang nggak ada yang dapetin itu di kuliah, nggak ada yang dapetin itu di jalan. Jadi dunia ini semuanya berbeda gitu loh. Jadi itu yang bikin gue benar-benar tertarik banget sama digital marketing, dan begitu saat kecemplung di awalnya semuanya kacau, kita nggak tahu gimana caranya ngebawa orang itu tuh dari datang ke Toko Bagus. Gampangnya kalau misalnya kita ngomongin sales, on ground sales or door to door sales, kita ketemu langsung bener-bener bisa ketemu. Sama siang Pak, ini saya menawarkan produk ini, bla 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 bla. Waktu itu kita cuma punya satu inventory di mana ukurannya cuma 100 kali 100 pixel untuk bawa orang masuk ke web Toko Bagus. Jadi inventory-nya cuma satu itu doang, dan kita nggak tahu gimana caranya, komunikasi apa ya yang bikin dia mau ngeklik masuk dan explore di Toko Bagusnya. Nah itu dunia yang benar-benar bikin gue jadi tertarik kali ya. Mungkin build puzzle-nya terlalu banyak banget gitu. Itu yang bikin gue benar-benar jadi tertarik banget dengan dunia digital marketing. Challenging gitu ya. Jadi challenging gitu ya. Yes. Jadi gue kutip satu awal tuh bagus juga tuh. Jadi poinnya tertarik digital marketing itu harus sombong. Karena tadi dia bilang KPI-nya keentengan, bro. Yes. Jadi pertamanya tuh lo kalau masuk digital marketing ya, teman-teman yang mau nonton ya, yang lagi nanti nonton ini,
KPI pertamanya dari Bung Gary yang dibagiin adalah lo zaman pertama harus sombong. Yes. Lu KPI keentengan, lo harus upgrade karena dunianya luas banget. Mantap banget. Ini gue suka nih statementnya nih. KPI-nya keentengan, bro. Karena sombong jadi belajar banyak dan tahu banyak ya. Itu dia. Dan penting nih, jadi ngelihat pekerjaannya ini jadi puzzle. Wah, ini keren banget nih. Yang memang terus jadi bergerak ya, Bung Gary ya. Oh, ini masih bolong. Oh, ini udah ketutup semua. Oh, ayo ambil puzzle baru. Wah, ini keren banget. Itu dia. Tapi di kondisi ini kan sekarang ini perekonomian, kondisi juga pandemi ini sangat berdampak gitu ya. Kira-kira di saat-saat ini di dunia digital marketing gimana? Apakah makin rame atau terdampak juga atau gimana nih Om Giri? Digital marketing dibilang terdampak, yes terdampak sebenarnya, tapi digital marketing itu udah terdampak dari 2018 akhir. Sebenarnya itu udah terlihat di mana ada paradigma di mana startup itu adalah tempatnya orang bakar duit. Sebenarnya kan nggak seperti itu. Jadinya itu sebenarnya yang bikin banyak banget bisa dibilang placement yang drop inventory-nya, tapi pricing-nya makin meningkat. Nah, itu yang bikin berbeda lah. Dari segi kualitas, itu juga yang makin kepepet, karena dunianya sebenarnya bisa dibilang kolamnya ya cuman ini di Indonesia. Sedangkan semua mau masuk gitu loh. Nah, ini yang bikin bisa dibilang terbatas jadinya. Banyak banget dari dunia ini yang terdampak di pandemi sebenarnya lebih ke mungkin dari sisi agency side or startup yang baru yang punya produk di mana mereka itu harus menjual ada part of face to face-nya. Jadi mereka harus benar-benar bisa mindahin itu semua ke online akhirnya gitu. Full digital yang seamless 100% A to Z semuanya digital. Ini yang terutama itu fintech karena KYC sebelum momen 2019 akhir masuk ke pandemi itu semua KYC mostly masih harus ketemu dengan agent, ketemu ke titiknya untuk ke verifikasi dan lain-lain. Beberapa memang sudah melihat hal ini ya, seperti verifikasi online. Kalau nggak salah, brandnya BCA lah ya, gue sebut. Ya kali-kali aja mau placement ya. Boleh loh, masuk loh, berarti BCA masuk loh. Nanti kalau BCA masuk, gue rubah nih, Pepo nggak kuning lagi. Gitu. Biru putih jadinya. Iya. Nah itu misalnya BCA itu sudah mulai untuk open new account video call. Sebenarnya stage awalnya itu udah mulai dijajaki. Cuman memang belum 100% seamless. Itu aja sebenarnya dampak yang menurut gue itu akhirnya di beberapa produk jadi gue kurang fitur untuk bisa support, dan roadmap dan lain-lain itu tuh kan terlalu panjang akhirnya untuk di-accomplish selama masa pandemi. Iya. Betul. Nah, tapi jadi menarik nih ya. Digital marketingnya aja terdampak gitu ya. Di pandemi ini ya. Maksudnya ada parameter tertentu yang akhirnya kayak tadi kurangnya itu harga jadi naik gitu ya. Nah, kan kalau kita lihat perjalanannya Bung Gary ini ada juga nih, ternyata nih Om Denny, Bung Gary juga co-founder dari salah satu kafe kopi di Jakarta. Wow. Namanya Respati Coffee. Nah, ini dua kalau kita kenapa? Dua dunia yang berbeda ya, digital marketing sama itu dia makanya coffee shop ya, kuliner ya. Coffee shop nih. Gitu loh. Digitalnya terdampak. Nah, kalau kita lihat kafe kopi itu kan kita bisa klasifikasi nih kayak perusahaan produktif gitu ya. Artinya kita bisa handle semua operasional kalau ada revenue masuk nih. Karena kita jual barang, jual kopi dan lain-lain gitu. Nah, di pandemi ini gimana nih? Artinya dampaknya segimana besarnya dari PSBB awal
lalu sampai ke PPKM darurat sekarang ini? Sangat besar, sangat besar. Nah, ini Karena FYI, gue buka kopi di tanggal 23 Maret 2020, itu hari pertama lockdown di Indonesia. Nah, kan? Tapi Ganteng kan? Tapi coffee shop Bung Gary kan masih terus berjalan kan? Masih. Nggak semua usaha, nggak semua bisnis, apalagi yang dimulainya pas lockdown pertama kali itu bisa bertahan. Nah, kira-kira buat sharing ke teman-teman kita semua, kira-kira strategi atau tips apa sih yang membuat bisnis kita, terutama bisnis makanan yang terdampak cukup keras ya karena pandemi ini, untuk tetap survive, untuk tetap bertahan, kira-kira langkah-langkah apa aja nih yang udah Bung Gary lakukan gitu? Oke. Kebetulan untuk build bisnis dari awal itu yang selalu gue siapin itu ada 3 hal, 3 pilar selalu. Good product, good marketing, good distribution. 3 itu aja selalu gue fokusin dulu di awal. Begitu saat gue mau mulai, gue konekin semua dotnya dulu. Itu dulu yang ada. Bahkan gue sebenarnya tadinya gue berpikir, oke, gue mau kebetulan coffee shop di awal itu space-nya terlalu kecil ya. Jadi gue pengen di satu titik yang memang commute gitu loh. Gue nggak bisa jadi janji jiwa, gue nggak bisa jadi kopi kenangan. Ya gue coba cari tempat di mana yang commute orang-orangnya, trafficnya. A to Z kita bisa dapetin itu marketnya. Nah, begitu saat gue ngomongin soal distribusi, gue siapin dulu nih si GoFood dan lain-lain. Kita itu udah live di GoFood, GrabFood sebelum tokonya buka sebenarnya. Kan sampai segitu. Jadi waktu saat terakhir gue tinggal fokus sama produk dong. Produk ini yang gimana, apa sih yang sedikit berbeda? Ya udah kita coba aja deh build sesuatu yang masih bisa touch sama market lebih mudah, dan juga uniknya kita fokus dengan single origin yang ada di Indonesia, yang berasal dari Indonesia. Jadi itu dulu yang kita fokusin. Tapi begitu saat kita buka di lockdown itu, semuanya harus kita rubah dong. Iya kan? Semuanya kita rubah. Kalau kita ngomongin marketing, akhirnya yang market yang tadinya ada di situ, yang tadinya anak kosan, akhirnya dia nggak ngekos, dia pulang. Kantornya lockdown, dia nggak bisa ke kantor, dia pulang. Perkantoran yang tadinya udah jadi target dari Mampang, ketemu perkantoran mulai dari Buncit sampai Kuningan, kosong, nggak ada. Semuanya work from home. Jadinya untuk touch mereka juga itu jadi semakin sulit. Nah, ini yang part inovasi dan yang harus kita terapin ya akhirnya di bisnis kita sendiri. Inovasinya itu sebenarnya gini. Begitu saat masuk di bulan Maret akhir, sorry gue lupa itu antara Tuku duluan atau siapa duluan, dia mulai jual yang literan. Kopi literan. Botol 1 liter. Mulai oh ini nih mulai kebangun kanan kiri, mulai kebangun. Oke, kita harus riding wave-nya as soon as possible. Saat itu kita belum tahu gimana caranya bikin kopi 1 liter. Baru kepikiran gitu loh. Oke, ada kopi 1 liter, ya udah kita buat. Begitu saat udah kita buat, gimana caranya kita reach orang ya? Gimana caranya? Nah, kita bikin program akhirnya untuk marketingnya, kita bikin program yaitu reseller, di mana si orang-orang yang jualan kopi kita bisa dapetin keuntungan langsung 30% dari harga nilai jual barangnya itu sendiri. Kebetulan waktu saat itu kita dapetin kurang lebih 1.500-an reseller. Nah, itu kebentuk. Jadi untuk penjualannya ke cover akhirnya. Yang di rumah juga empowerment akhirnya kebentuk ya, empowering orang-orang yang di rumah lagi nggak ngapa-ngapain, cuman WhatsApp doang, kita udah siapin bannernya, kita udah siapin copy text-nya, jadi mereka tinggal blast, dan copy ke kita kirim. Begitu saat ketemu distribusi, yang kita dari Mampang, ternyata ada yang mau belinya di Bekasi. Ongkos kirimnya bisa lebih mahal daripada satu produk kan. Nah, inilah akhirnya ketemu
puji Tuhan gue udah ngalamin growth hacking cukup lama. Ya di sini kita ngebentuk, coba lagi connecting the dot lagi. Terus Ternyata ada banyak banget bukannya X ya bisa dibilang, memang mereka adalah driver Gojek or Grab yang akhirnya nggak punya order, nggak dapat order sama sekali. Nah saat itu kita tawarin akhirnya, ya udah oke, Bang, lo mau nggak bawa ke arah Bekasi? Ini ada 5 alamat. Ini gue kasih lo 50.000 ya. Lo mau? Boleh, daripada kosong. Ya udah, jalan deh. Iya. Nah, di situ kebentuk akhirnya kita jadi pertama kali jadi coffee shop yang bikin penawaran untuk ongkos kirimnya hanya 10.000 flat se-Jabodetabek. Itu pertama kali. Jadinya itu benar-benar semua jalan. Itu dia, 3 core. 1 produk yang bisa diterima, good product. Yang kedua, itu marketingnya dengan reseller dan lain-lain, good marketing. Mereka yang akan melakukan itu, zero cost dari kita. Kita hanya bisa dibilang sharing ya, 30%. Dan yang terakhir adalah distribution, good distribution. Ya 3 core itu kita cover. Itu yang buat kita benar-benar bisa akhirnya bertahan sampai sekarang. Gitu. Ini Mantap. mahal ini. Ini mahal ini ilmunya. Selain mahal ini. Ya, selain 3 core itu dari tadi yang diinfo sama Bung Gary, mungkin sebagai sebagai pemilik bisnis kita juga harus mengetahui tren yang tadi ya. Ketika orang udah jual botol, kita harus segera tangkap, adopt, dan gimana membuat strategi untuk memaksimalkan tren itu gitu ya. Yes, benar. Yes, benar. Trading wave itu udah the best lah saat ini kan, karena segitu banyak orang yang dengan tren dia naikin. Mungkin sekarang adanya challenge lah, ada challenge A, ada challenge B, dan jadi kadang kita dari si pemilik brand sendiri, buat gua kadang nggak mau berpikir untuk oke, gua harus buat sesuatu yang baru. Ini ibaratnya udah kayak market musik yang ada sekarang di Indonesia juga, men. Tidak ada lagi major label yang oke, gue bayarin lo bikin album, dorong sana sini. No, nggak ada. Lo udah bisa lakuin apa? Oke, YouTube lo udah bisa dapetin berapa viewer. Oke, lo gue bayar. Gue mass production. Berarti lo works gitu kan. Nah, saat ini ya itu. Trading wave menurut gue, kalau memang kita nggak tahu how to make it viral, ya kita trading wave-nya gitu lah. Iya, betul. Mantap. Itu berinovasi ini sebetulnya yang jadi kunci ya supaya kita terus bergerak gitu ya. Trading wave, kita lihat tren dan ini works di Respati Coffee. Jadi nama coffee shopnya Bung Gary ada Respati Kopi di daerah Mampang. Nah, sementara PPKM nggak boleh. Saat ini nggak boleh. Nggak boleh dine in. Tapi jangan khawatir teman-teman, nanti kita akan kasih tahu ada promo apa. Jadi teman-teman masih bisa nikmatin kopinya Respati. Nah ini yang punya yang dari mana. Jadi jangan khawatir, semua akan terdistribusi dengan baik. Bekasi, oke. Jakarta apalagi. Mantap. Ini nih yang kita butuh. Jadi begini Bung Gary, banyak teman-teman akhirnya ya, karena media juga kan. Ya kita bisa bilang pemerintah juga berusaha sebaik mungkin lah ya. Karena kebijakan yang bahkan pengusaha besar pun hanya bisa lihat dan berinovasi gitu. Nggak bisa yang fight gitu ya, artinya lu gimana sih pemerintah ya. Kita juga nggak mau, maksudnya teman-teman kanan kiri kita juga melakukan hal yang sama. Tapi juga kan ada sisi-sisi media nih yang mengumumkan sisi negatifnya gitu, jadi menurunkan mental dan lain-lain. Nah sebetulnya ya ini bagus banget. Jadi buat teman-teman yang nonton ini contoh bahwa memang nggak cuman kalian. Jadi jangan merasa bahwa kita korban sendirian. Nah ini bukti nyata Bung Gary dengan bisnis kopinya yang launching di hari pertama lockdown. Tapi sampai sekarang hari ini masih bertahan, berinovasi. Mulai dari ganti explore kali ya, saya. Kenapa? Diganti explore-nya untuk penonton Pepo nih, diganti explore-nya untuk bisa jadi lebih positif. Jangan liatin yang negatif terus, di explore-nya kebentuk. Ya mindset-nya akan kebentuk seperti itu juga. Betul, setuju banget. Jadi kuncinya ada di mindset kan. Nah, cuman kan kadang-kadang ada statement begini Bung Gary, gue dengar dari teman-teman begini.
contoh kayak misalnya ya lu enak kan, lu udah mulai bisnis A atau lu udah mulai keahlian A beberapa tahun gitu. Kalau gua kan cuman ini aja gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Nah, sebetulnya kan waktu mentality kita bisa dibangun, mindset kita terus direnovasi, sebetulnya sih kalau menurut gua artinya dari kisahnya Bung Geri juga, keahlian lu apa sih, lu cari lalu deliver di 3 tadi tuh. Lu punya produknya, lu tinggal dorong pakai marketingnya, distribusinya apa gitu, gimana maksimalin di semua. Jadi mulai aja dari yang lu punya gitu kan. Bener. Setuju nggak ya? Gitu. Oke ya, itu jadi ini ya. Bener. Kayak yang kita bisa coba tularin lah gitu. Dan juga ini kan bukan cuman omong-omong aja, baru rencananya begini, tapi bukti nyata Respati Coffee-nya berjalan. Tapi itu mungkin gue bisa nambahin dikit kali ya. Yes. Dari sisi karena lu tahu ini jadi lu bisa. Oh, lu bisa gini. Yes. Oh, lu ada sih. Oh, lu anaknya si ini. Oh, lu gini, lu gitu. Enggak sebenarnya. Yang bikin kita itu mesti bisa fight itu lebih ke gimana caranya kita mau mulai. Banyak di mana orang, gimana nih? Ini gini bikin. Ya udah, minggu depan kita ketemu ya. Nothing. You have to do something. You have to do first. Execute first. Ideas nggak ada artinya kalau eksekusinya zero. Yes. Ideas itu bisa jadi emas, bisa jadi besar banget value-nya kalau si eksekusinya juga tepat. Jadi itu dulu. Karena setiap orang harus mulai aja dulu. Takut gagal, takut salah, takut ketemu bottleneck A, B, C, D. Lo pasti ketemu. Tapi gimana caranya lo solve isunya. Itu yang jadi apa ya, yang harus ditanamin terus di dalam diri kita gitu loh. Ya. Gitu. Berarti eksekusi aja dulu gitu ya? Eksekusi aja dulu. Eksekusi. Ya. Kalau Bung Geri biasanya sikat aja dulu. Sikat paling salah. Yang paling salah tinggal benerin, kalau bener pertahanin. Udah gitu aja, udah begitu, mantep. Dan sekarang bisa dibilang gini, karena kita itu kan kalau misalnya kita ngomongin coffee shop, pertama kali gue mau buka coffee shop, gue bilang gue mau buka di Jakarta, ya gue tinggal di Jakarta gitu loh. Orang bilang, gila lu mau udah banyak banget kali, di sana sini udah banyak banget kali. Oh bagus, berarti marketnya udah jadi kan. Nah itu orang nggak ngeliat hal itu. Berarti marketnya equal di Jakarta. Berarti semuanya ada. Ya kan, within reach semuanya gitu loh. Bisa di-deliver. Sekarang problemnya itu adalah gimana kita execute-nya. Tadinya kita mau berpikir, ya tanggal 23 gue mau buka, gue bakal kirim, target gue adalah Kuningan, Mampang, Warung Buncit, mungkin Duren 3. Kenyataannya nggak ada. Nggak ada. Itu semua. Market gue hilang. Ya kan? Nah kalau misalnya kita itu akhirnya udah gagal, gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya akan sulit juga pada akhirnya ya. Cuman dari situ kan kita berkembang. Bahkan kita itu sekarang kalau bisa dibilang visi yang di awal kita mau coba jalanin adalah nerapin dunia kopi, kita mau jadi ada roastery, mau jadi apa, babi ibu dan lain-lain. Saat ini begitu saat kita udah jalanin satu persatu, selesaiin masalah satu persatu, akhirnya kita harus connect dengan apa yang kita kuat. Yang kita kuat itu adalah media ternyata. Dan itu yang bikin Respati sedikit berbeda dengan yang lain. Mungkin Janji Jiwa, mungkin itu dia lebih kuat dengan franchisernya dia. Kopi Kenangan, investasinya, mereka akan kejar Southeast Asia lebih dulu. That's good. Mungkin ada Mendem Ireng, mungkin ada yang lain-lain, Gerilya dan lain-lain. Mereka itu kejarnya lebih ke roastery untuk supply. But kita itu adalah media, di mana kita itu nge-build satu komunitas. Itu kenapa kita itu, Respati itu ada berbagai macam komunitas yang selalu ada tiap harinya. Mulai dari yang orang-orang cuma sekedar nongkrong, sampai yang memang mereka itu build project di situ. Nah itu community akhirnya. Bisa dibilang banyak banget agency yang selalu kerja di Respati pada akhirnya. Dari pembicaraan kita tadi, kalau boleh disimpulkan nih Om Geri, mungkin kalau ada yang kurang nanti ditambahin. Untuk membuat bisnis kita bertahan saat ini, ada beberapa hal nih. Pertama, kita harus punya good product, good marketing,
good distribution. Yes. Dan kita juga harus peka terhadap kondisi gitu, reading the wave yang tadi bilang reading the wave. Tapi semuanya itu bisa jalan kalau kita execute dengan baik gitu kan. Yes. Mungkin kalau tanpa execute 4 hal tadi ya cuma jadi idea doang gitu kan. Yes. Jadi benar-benar kita punya plan strategi yang baik, dan yang paling penting adalah kita berani untuk mengeksekusinya, berani untuk mulainya. Karena kalau nggak mulai-mulai semuanya nggak jalan. Ya, Gitu betul. ya Om Geri ya. Ke ujungnya dijelasin loh ini sama Bung Geri loh. Iya. Mulainya ini dulu, ini dulu, Iya. ini dulu. Ini kalau sekolahnya nih, bus. Nggak ada. $10.000 nih baru setengah semester ini. Mantap. Jadi teman-teman ini mudah-mudahan ya. Tapi gue yakin sih satu sisi pelan-pelan kalau nonton podcastnya Pepo terus nih, podcast nih bisa ada oh iya gitu. Karena juga Respati mulai dari apa yang Respati punya, kekuatannya di media. Mulai di media, nggak usah mikir-mikir yang lain. Biarlah Kopi Kenangan atau yang lain mulai dengan kebisaannya mereka. Gitu kan? Gitu. Jadi ya kita mulai yuk teman-teman, kita mulai dari apa yang kita bisa. Eksekusi. Dari resource yang kita punya. Insight seperti Bung Geri dapat sekarang. Yes. Jelas itu. Nah, terus ini distribusi untuk bisa bertahan. Maksudnya sekarang akhirnya peran kan tadi kan bicara nih ada community, akhirnya kita juga akhirnya Respati juga memanfaatkan tenaga Gojek yang juga akhirnya ada mutual ya di situ ya. Waktu nggak ada order, kita kasih order ya walaupun rate-nya di bawah standarnya mereka, tapi works. Nah, distribusi digitalnya Respati ini berarti megang peranan berapa persen Bu? Sekarang nih? Saat ini? Yes. Dibilang berapa persen saat ini kalau untuk di Respati Coffee-nya sendiri bisa dibilang itu 80 sampai 90% ya. Karena masih dominasi ya. Ya, sangat mendominan. Karena kita melakukan A to Z-nya mulai dari brandingnya, brand awareness-nya sampai ke end funnel-nya di mana orang itu bisa beli, semuanya itu kita lakukan lebih banyak di online. Oke. Jadi masih 80% ya. Majority ya. Buat digital nih, yes. Jadi digital nih, kalau gue bisa bikin satu istilah gitu ya. Selain vitamin D yang kita masukin ke mulut nih, vitamin digital ini nih bisa jadi juga vitamin untuk dorong semua usahanya nih. Kayak Respati begini nih. Ya. Jadi dapur tetap ngobrol saat pandemi ini asik banget nih digital nih. Nanti kita bisa kupas tuntas di sesi selanjutnya nih Podcast untuk tentang digitalnya apa sih strateginya gitu. Ya, karena di saat pandemi ini COVID ini vitamin D itu kan dari sinar matahari ya. Iya, kita harus banyak berjemur di pandemi ini. Sama juga kayak bisnis kita harus kasih vitamin D biar bisa bertahan dan sehat selalu. Gue udah tadi lagi ini arahnya kemana ya? Kalau orangnya butuh vitamin D buat sehat, bisnis juga butuh vitamin D buat bertahan. Vitamin D-nya cuma. Benar. Nah, ini gampang. Jadi kita terus support. Nah, nanti kita bisa lihat saat ini yang penasaran Respati punya menu apa, lagi promo apa. Nanti kita bisa lihat cuplikan tayangan promonya. Terus nanti kalau mau mampir di jalan apa? Bung Geri? Mampang Perapatan. Respati Kopi. Mampang Perapatan 8. Nanti tunggu PPKM reda, sabar dulu, tahan dulu. Nanti kita goda-godain dulu supaya tertarik dulu, pesen dulu lewat online, baru rasain minum langsung, makan langsung di sana. Oke. Para teman-teman semua kita sudah dengar
insight yang bagus banget dari narasumber kita, Bung Gary Primahua. Di situ terus berjuang selama 10 tahun, berkarir, sampai punya usaha, sampai hari ini ada pandemi yang semua kena dampak, tapi terus berjalan dari apa yang dipunya, sampai hari ini bisa terus bertahan gitu. Nah, terus banyak yang tanya nih, sebetulnya Pepo sendiri itu apa sih? Nah, kita juga bingung sebetulnya, tapi nggak apa-apa, kita coba jelasin ya. Kita nggak bingung ya. Cuman nih sekarang kita mau jelasin bahwa Pepo itu. Jadi gini. Om Denny, monggo. Jadi gini. Jadi di saat kondisi pandemik seperti sekarang ini, banyak dunia usaha, bisnis, bahkan karyawan atau siapapun juga terdampak gitu ya. Terdampak secara kesehatan, secara pekerjaan hilang, usaha turun, ya perekonomian juga kena gitu. Kalau Bung Gary bertahan dengan bisnisnya dan dengan ekspertisnya kan di digital marketing gitu kan. Nah, mungkin banyak teman-teman kita di luar sana sebenarnya dia punya resource gitu kan. Punya resource, punya bakat, punya kemampuan, dan saat ini lagi bingung nih, nggak ada pekerjaan, nggak bisa ngerjain apa-apa, mau nyalurin resource-nya dia, bingung cara gimana. Nah, mungkin kita di Pepo bisa kasih solusi buat teman-teman kita yang punya kemampuan, punya ability, tapi bingung nih, gimana sih cara gua konversi kemampuan gua, skill gua, ability gua untuk mendapatkan pekerjaan yang ujung untuk mendapatkan uang untuk meningkatkan perekonomian lah gitu. Kira-kira dapur tetap ngebul, Om Denny. Betul. Gitu, kira-kira penting. Buat teman-teman kita yang kayak gitu, apa sih yang bisa Pepo bantu atau apa sih yang bisa Pepo buat gitu kan? Itu dia. Jadi yang bisa Pepo bantu, nanti kita pasti akan support, di mana teman-teman yang punya keahlian, salah satunya mungkin punya keahlian yang sama seperti Bung Gary, bisa digital marketing, di dalam sosial media, bisa juga nanti ada untuk ads mungkin, SEO, dan lain-lain ya, desainer, copywriter, semua yang kalian punya dan kalian bisa didaftarin lewat Pepo. Nanti kita akan bantu untuk kasih tahu kepada perusahaan-perusahaan apa yang kalian punya. Juga nanti perusahaan-perusahaan akan coba meng-hire kalian lewat Pepo. Jadi kita jadi fasilitator antara para pekerja di sini, freelancer, terdampak ataupun tidak. Tetapi yang kita mau bantu adalah fasilitator bahwa semua keahlian yang kalian punya bisa didaftarkan lewat Pepo, dan Pepo akan bantu salurkan nantinya. Itu kepada perusahaan-perusahaan atau yang membutuhkan brand owner, nanti ada UMKM gitu. Nanti kita bantu terus salurkan ke sana. Nah, jadi gue bisa jual jasa gue lewat Pepo. Wah, tentu betul sekali Om Gary. Bisa banget digital marketingnya, apalagi udah expertise ya. Expertise, lalu juga bisa mungkin konsultasi kayak tadi tuh. Dikasih ada bisnis-bisnis baru, tapi gimana mau mulainya, mungkin takut Bung Gary, nggak punya nyali seperti Bung Gary. Nanti bisa juga ada jasa konsultasi bisnis nanti yang Bung Gary bisa ajuin ke Pepo, bisa didaftarin Pepo. Digital marketingnya juga bisa didaftarin ke Pepo. Nanti juga kalau misalnya ada orang yang ada pihak-pihak yang membutuhkan, kita bisa langsung blast itu kebutuhannya ke emailnya Bung Gary langsung. Nanti Bung Gary bisa pilih yang mana project yang Bung Gary mau. Oke. Yang mau ambil ini, yang enggak yang mana, nanti bisa kita salurin semuanya. Jadi kok berarti gue sebagai digital marketing, berarti gue menawarkan jasa gue akan adanya nanti, orang mungkin mau lakukan placement dan lain-lain, itu akan mengkontak gue melalui Pepo. Yes. Betul. Kalau gue sebagai owner, bisa nggak gue misalnya gue pengen bikin, gue kayaknya butuh social media spesialis nih, gue udah nggak bisa handle lagi sendiri, gue bisa lakuin itu ke Pepo. Bisa. Betul, bisa juga. Jadi berlaku nggak cuman untuk para expertisnya. Nah, tetapi kayak brand owner, kayak Bung Gary ini, kayak co-founder Respati nih ya, co-founder Respati membutuhkan tenaga sosial media marketing, misalnya gitu. Tinggal daftar sebagai klien di Pepo, caranya, lalu masukin aja project yang dibutuhin Bung Gary apa. Nah, nanti project itu akan langsung masuk ke
para freelancer yang berhubungan dengan project yang dibutuhkan. Misal sosial media marketing. Semua sosial media expert akan dapat kebutuhan itu. Jadi nanti akan ada balikan yang akan ngebit, nanti Bung Gary pilih yang kira-kira cocok mana. Nanti bisa di-chat dulu, bisa di-interview dulu. Nanti kalau misalnya kira-kira oke, pilih satu, kerja di situ. Nggak cuman itu, kita juga jamin keamanan pembayarannya. Jadi karena sekarang masa pandemi semua takut. Ada masanya para brand owner seperti Bung Gary takut nih bayar dulu tapi nggak dikerjain. Begitu juga freelancernya takut nih ngerjain dulu nggak dibayar. Nah kita akan jaga di situ. Nanti para yang hire klien seperti brand owner nanti Bung Gary bayar dulu di PEPO, tapi dana itu kita nggak langsung salurin ke freelancernya, tapi kita jaga sebagai LC istilahnya. Jadi ada letter of credit di dalam situ supaya menjamin keamanan. Sampai dinyatakan kedua belah pihak sepakat bahwa pekerjaan itu selesai. Kita di dalam sistem ya, nanti di ini ya, waktu done. Nah itu nanti PEPO akan otomatis baru dorong uangnya ke freelancer. Jadi semuanya aman. Kalaupun ada sengketa pekerjaan, kita pun sediakan fiturnya. Nanti siapa yang salah, bahkan kalau misalnya freelancernya, misal aja ya ada oknum freelancer yang tidak mengerjakan, itu tingkat kerugian para brand owner jadi juga lebih kecil. Oke. Gitu, nggak 100% hilang. Gitu. Jadi semuanya aman, source yang dibutuhkan. Nah ini yang penting lagi untuk brand owner kayak Bung Gary nih, sedikit informasi tambahan bahwa kita membantu merubah yang selama ini jadi fixed cost menjadi variable cost. Jadi nggak lagi harus bayar bulanan, bingung nih, waktu nggak achieve kita harus tetap bayar bulanannya. No. Projectnya apa, bayar as it is. Jadi di PEPO banyak banget manfaatnya, kita jadi fasilitator untuk para brand owner, dengan para pekerja yang mungkin terdampak, kita bisa tolong end to end-nya. Jadi semua roda perekonomian dengan PEPO diharapkan bisa terus berjalan dengan budget yang sesuai dengan yang dianggarkan, dengan kualitas yang disesuaikan, dan juga waktu yang disesuaikan, tapi hasilnya tetap maksimal. Nah itu dia PEPO. Gitu. Terus cara daftarnya gimana tuh? Cara daftarnya gampang banget, cara daftarnya tinggal masuk ke pepo.co.id. PEPO, sahabat pandemi. Sahabat pandemi, mantap. Jadi nggak ada kata malu-malu lagi nih, teman-teman yang punya skill. Yes. Apapun itu, ya silakan tawarkan, promosiin di PEPO. Jadi kadang ada teman-teman kita yang sebenarnya jago punya skill, cuma dia malu, gue nggak pede gitu kan. Tapi kadang orang kalau di dunia digital tuh keluar kepedeannya, tersalurkan gitu kan. Ini gue bisa ini, bisa ini, dan ketika ketemu orang nyari resource, ya akhirnya ketemu, ya terjadilah transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Nah, disitulah PEPO berfungsi. Jadi PEPO mengumpulkan resource dan PEPO juga menampung kebutuhan akan resource, akhirnya ketemu dan kita dapat membangun, mensupport bisnis dan mensupport tenaga kerja Indonesia yang berkualitas. Begitu kira-kira Om Ranza. PEPO sahabat pandemi. Benar. Gue setuju banget sih, karena kan banyak banget orang-orang juga yang udah mungkin kena PHK ya, kena pecat selama kemarin pandemik, akhirnya mereka tetap bisa dapetin menghasilkan uang lah untuk keluarganya, untuk dan lain-lain. Tapi memang seperti ini tidak terikat ya? Tidak terikat ya? Artinya tidak terikat seperti karyawan gitu. Tidak terikat seperti karyawan, hanya di project itu aja, secara project aja gitu. Semua kayak hak dan kewajibannya hanya terikat di project itu aja, tapi nggak yang perusahaan juga nggak harus bingung masalah THR dan lain-lain gitu ya. Dan juga si para freelancernya di sini, para pekerjanya juga nggak usah bingung jam kerjanya bagaimana. Jadi semuanya kita se-fleksibel mungkin gitu. Se-fleksibel mungkin, budget di-fleksibelin juga, kualitas di-fleksibelin juga, waktu deadline-nya kita fleksibelin juga, begitu juga dengan freelancernya, waktu, tempat, kapannya. Ini informasi kabar baik buat teman-teman. Jadi kita nggak cuma nyediain platform yang mempertemukan antara pemilik bisnis dan juga para pekerja ya, tapi kita juga nyediain tempat-tempat asik buat kerjanya nih. Betul sekali. Salah satunya, nanti nih kita tunggu tanggal mainnya nih.
bahwa Pepo Ancol. akan berkolaborasi dengan Respati Kopi. Jadi Sabang Seaworld. teman-teman, nah itu dia. Jadi teman-teman yang mau nikmatin kopinya Respati dengan harga spesial, betul banget. Daftar lewat Pepo, dapatkan harga spesialnya, langsung borong semua produknya Respati Kopi. Jadi nanti akan ada promo penting Pepo ngopi di Respati, ditunggu daftar Respati, dapat harga spesial ngopi di Respati. Jadi Pepo juga ketika teman-teman menawarkan keahliannya di Pepo gitu kan, dan ada bisnis yang butuh, dan ketika teman-teman nih butuh tempat kerja, ya kan, kita juga sama Respati berkolaborasi lah, sehingga ya teman-teman dapat kerjaan dan tahu harus kerja di mana. Nggak usah bingung lagi masalah internet, ngopi tinggal ngopi, makan tinggal makan, ya kan, mantep kan. Good. Ya itu dia nanti. Wah ini kita ini banget ya, maksudnya dapat insight yang bagus banget dari Bung Gary. Sekali lagi Bung Gary, thank you buat waktunya. Sama-sama. Thank you banget. Respati sukses terus. Semua juga terus digital marketingnya bisa terus bantu, nggak cuman satu bisnis, nanti bisa bantu banyak bisnis lewat mungkin nanti ada konsultasi ke Bung Gary. Nanti bisa di komen ya kalau memang nanti mau konsultasi sama Bung Gary. Dan satu lagi Om Ransa, bagi pemilik bisnis, jangan khawatir, karena di Pepo resource buat freelancer kita adalah freelancer yang memiliki experience dan memiliki kualitas yang baik. Jadi jangan khawatir. Kayak Bung Satu ini nih. Ntar gue bakal ada nih. Abis ini gue nggak bakal langsung sign up dan jadi nggak usah khawatir tentang kualitas di Pepo, ya. Tenang aja. Ya. Tapi iya kan? Ramah kantong lah, ramah kantong. Yes, betul. Mantap. Ramah kantong. Oke, jadi untuk teman-teman para freelancer nih yang mau daftar di Pepo, semua keahlian kalian kita bisa terima, dari desain sampai admin atau apa aja yang kalian punya. Betul sekali. Bisa daftar langsung di Pepo. Caranya gampang banget nih. Tinggal klik aja nih di bawah ini nih. Set sekarang, daftar sekarang, dan jangan lupa subscribe channel kita supaya nanti juga teman-teman bisa tahu narasumber kita yang lain dari berbagai macam bidang dengan cerita-cerita yang menarik lainnya. Jadi yang pasti bermanfaat cita-cita mereka di masa pandemi ini khususnya. Jadi jangan lupa klik sekarang daftar sebagai freelancer Pepo, gampang banget, dan dapatkan semua manfaatnya dari para narasumber kita yang semoga jadi motivasi untuk kalian. Mantap. Nah, sebelum kita tutup, kira-kira nih ada pesan apa dari Bung Gary ini untuk teman-teman di luar sana yang gue yakin juga mungkin mereka lagi masa-masa terburuknya lah gitu, kena dampak segala macam. Monggo Bung Gary. Oke, dari gue sih yang pasti tetap semangat, jangan putus asa, dan lo lakuin semua yang lo suka dulu. Dengan memulai sesuatu yang lo suka, tanpa sadar itu bisa menghasilkan sesuatu buat lo. Value bisa datang dari mana aja, yang pasti lo harus siap untuk terima resiko dan tetap terus maju dan terus berinovasi. Itu aja sih pesan gue. Mantap. Siap. Jadi mantap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman ya. Ya, jangan lupa teman-teman tetap saksikan podcast kita, P-Podcast. Yes, P-Podcast. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Dan juga follow Instagram kita di pepo.indonesia dan juga fanpage kita Pepo Indonesia. Dan jangan lupa ya, follow juga Instagramnya Respati Coffee. Di mana Bung Gary? Respati.coffee. Respati.coffee. Follow, cari menu, order sekarang. Oke. Mantap. Sekian dari P-Podcast. Terima kasih. Sampai ketemu di P-Podcast selanjutnya. Bersama saya, Denny. Kamu siapa? Saya Ranza, dan ini adalah Gary Primahu. Speaker. Oke, bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you.